Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat Hari Natal. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur ini adalah hari spesial secara khusus umat Kristen di seluruh dunia. Di mana hari ini adalah hari Natal merayakan di seluruh dunia. Kita bersyukur kita semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus di gereja ini kita boleh sehat dan kita boleh yaitu melaksanakan ibadah perayaan Natal di hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan sebagai pesan Natal untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan 32. Oke, silakan dicari dulu. Masih kelihatan depan ini kalau belum dapat Bapak Ibu. Udah dapat semua ya? Ya, kalau masih bolak-balik itu kelihatan ya. Soalnya agak tinggi dari depan ini. Oke. Baik, kita akan baca dengan bersama-sama. Di bawah satu perikop, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Yang menjadi pokok pikiran kita nanti di tema ini adalah Simeon, Bapak Ibu ya. Kita baca ayat yang ke-25 sampai dengan 32. Bersama-sama demikian firman Tuhan 1, 2, 3 ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Yang ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatku Israel." Kita kembali sekali lagi baca ayat yang ke-25 Bapak Ibu bersama-sama. Ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-25 1, 2, 3 ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kita yang berbahagia, yang telah membaca, merenungkan, serta melakukan, memelihara firman yang telah kita baca pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang disoleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah pengharapan Simeon yang tidak pernah padam. Pengharapan Simeon yang tidak pernah padam. Nah, Bapak Ibu yang disoleh Tuhan, ini adalah salah satu tokoh di dalam Perjanjian Baru, secara khusus di kitab Injil yang telah kita baca pada pagi hari ini. Nah, kita perlu mengetahui siapa sih sosok pribadi daripada Simeon ini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Simeon ini adalah seorang, nah ini adalah tertulis di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-33. Itu adalah tentang Simeon ini. Simeon ini juga artinya adalah dalam bahasa Ibrani adalah Allah telah mengabulkan. Nah, itu adalah arti daripada nama Simeon itu. Jadi bisa nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada anak yang baru lahir, boleh dikasih nama Simeon. Nah, artinya itu adalah apa? Yaitu Allah telah mengabulkan. Itu arti daripada bahasa Ibrani, Simeon. Nah, Simeon ini juga adalah seorang sisa dari suku Israel yang tidak mati sebelum melihat Mesias. Jadi itu adalah tentang Simeon. Dia adalah seorang sisa dari suku Israel yang tidak mati sebelum melihat Mesias. Nah, kita melihat profil daripada Simeon ini. Jadi itu adalah tentang dirinya tadi. Kita melihat atau apa kata Alkitab melalui Simeon ini. Nah, di dalam ayat yang ke-25 itu dijelaskan pribadi daripada seorang Simeon ini. Nah, Simeon di dalam ayat yang ke-25 itu di sana dikatakan bahwa ia seorang yang apa di sana disebutkan? Seorang yang benar, dan juga dia seorang yang apa? Yang saleh. Simeon ini adalah seorang yang benar dan juga saleh di hadapan Tuhan. Ia juga adalah seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, itu adalah pribadi Simeon ini. Dan Simeon ini di ayat yang ke-26, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa
Ia seorang yang kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Jadi itu adalah pribadi atau profil apa yang dikatakan atau dinyatakan oleh Alkitab, yaitu Simeon ini adalah ia seorang yang kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diurapi oleh Tuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa Simeon ini adalah apa? Dia adalah seorang yang beruntung sekali dan juga berbahagia ketika kita melihat daripada profilnya ini. Simeon ini kita dapat menyimpulkan bahwa dia orang yang mendapat kasih karunia dari Allah dan dapat melihat langsung. Nah, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dia dapat melihat langsung siapa di sana, yaitu Yesus Kristus sebagai pendamai bagi seluruh dunia. Jadi Tuhan anugerahkan itu kepadanya. Dia dapat berjumpa langsung kepada Yesus Kristus. Dia belum mati sebelum melihat Mesias yang diurapi oleh Tuhan itu. Nah, itu adalah tentang Simeon. Dan juga Simeon ini kita dapat menyimpulkan bahwa dia adalah manusia biasa yang diperkenan Allah oleh karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, itu sangat penting, Bapak Ibu. Dia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi dia diperkenan Allah oleh karena apa? Karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tuhan mengizinkan dia bertahan hidup bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah luar biasanya seorang pribadi yang telah kita baca di dalam teks ini. Itu adalah kebahagiaan yang didapat oleh pribadi seorang Simeon. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau saya boleh bertanya kepada kita pada hari ini, apa spesialnya, apa keberuntungan kita, apa yang menjadi kebahagiaan kita hidup di zaman ini? Apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliai Tuhan, saya sangat bersyukur sekali di mana ada beberapa keluarga yang sudah bergabung di gereja kita ini, dan itu memberikan kesaksian, dan saya mendengar sendiri bahwa mereka boleh diberkati Tuhan melalui kehadiran gereja di tempat ini. Mungkin itu salah satu yang menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Di mana kita sedikit demi sedikit, keluarga kita memahami kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita diubahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga bersyukur kita hidup sampai pada hari ini atau di tengah-tengah zaman ini, di mana Tuhan menghadirkan gereja ini dan seorang hamba Tuhan yang apa? Yang menyampaikan firman yang ori bagi kita, yang mempertahankan keaslian firman Tuhan, dan itu disampaikan kepada kita sampai pada hari ini. Dan ada begitu banyak hal yang juga mungkin kita mensyukuri apa yang menjadi kebahagiaan kita hidup di tengah-tengah di zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Simeon adalah orang yang beruntung dan berbahagia karena memelihara kesetiaannya kepada Allah. Maka kita juga sebagai orang percaya, kita patut berbahagia. Karena kita akan menjadi orang yang setia dan benar di mata Allah. Amin ya. Kita akan memelihara kesetiaan, kebenaran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di mata Allah.